kesehatan mental kan? Oke, udah spill nih dari judul PPT-nya. Oke, sebelum kita mulai belajar nih, aku mau tanya dulu. Kalian hari ini perasaannya gimana sih? Mungkin lagi senang, sedih, marah, gitu? Capek kak, karena banyak tugas. Capek ya, karena banyak tugas. Nah, itu tuh bisa menjadi faktor resiko nih kita terkena gangguan kesehatan mental. Oke, mau di next? Next. Oke. Nah, apa sih itu kesehatan mental? Ada yang tahu nggak sih? Oke, jadi aku jelasin nih, apa sih itu kesehatan mental? Kesehatan mental adalah sebuah kondisi di mana psikologis kita dan juga emosional kita itu bisa mempengaruhi perasaan kita, bisa mempengaruhi kita cara berpikir dan juga bagaimana cara kita bertindak. Nah, remaja adalah seseorang yang bisa beresiko untuk terkena gangguan kesehatan mental ini. Kenapa? Karena remaja adalah seorang yang mengalami transisi dari anak-anak ke orang dewasa yang bisa kita debatkan kalau misalnya salah cirinya itu adalah mereka mengalami pubertas. Nah, pubertas ini salah satunya adalah kita bisa mulai merasakan emosional yang menggebu-gebu gitu. Emosional yang menggebu-gebu ini bisa jadi menyebabkan kita hal misalnya cewek itu kalau PMS suka banget nih mesti kayak tiba-tiba bentar marah, bisa bentar nangis, bentar senang. Nah, kalau untuk yang cowok itu kadang mereka juga lebih emosional atau lebih sensitif, tapi emosi mereka itu lebih baik dipendam. Menurut mereka kayak gitu. Nah, sementara itu nggak boleh mendem rasa kita. Itu ya teman-teman. Oke, mau di next? Oke. Nah, selanjutnya adalah faktor gangguan kesehatan mental. Yang pertama adalah pola asuh orang tua. Kenapa? Misalnya nih teman-teman, ada nggak sih di sini yang orang tuanya itu stres atau orang tuanya itu tegas? Apalagi kalau soal nilai akademik misalnya. Nah, biasanya tuh kita lumayan relate ya kalau sama orang tua yang tegas ini. Kita tuh bisa jadi kayak merasa kalau misalnya kita dapat nilai yang rendah itu tuh bikin kita stres karena takut nanti dimarahin orang tua kita. Gitu teman-teman. Itu bisa jadi salah satu faktor resiko kita karena gangguan kesehatan mental. Lalu yang kedua adalah jaringan sosial dan komunitas. Misalnya nih, kita ada lingkungan pertemanan, nah tiba-tiba kita tuh lagi lari sama mereka, lagi bertengkar. Nah itu tuh bisa menyebabkan kita misalnya dijauhin gitu atau kita itu digosipin. Nah kalau dari gosipin itu tuh bawaannya kita jadi overthinking, kita jadi kepikiran atau lagi bikin stress sampai akhirnya. Nah itu bisa menyebabkan kita juga mengalami gangguan kesehatan mental gitu teman-teman. Terus yang ketiga adalah gaya hidup. Misalnya nih teman-teman suka begadang atau kayak susah mengatur menjadi waktunya sehingga tugasnya itu terlantar. Itu tuh bisa bikin kita lelah, stres yang berakibat ujungnya nanti ke gangguan kesehatan mental gitu. Terus yang terakhir ada sosial ekonomi. Mungkin yang sosial sudah aku jelaskan sebelumnya, jadi aku ke aspek ekonomi aja. Ini kayaknya lebih ke aku tanya atau aku kasih kalimat kayak gini. Teman-teman kalau misalnya nggak punya uang, stres nggak? Karena nggak bisa beli barang, stres nggak? Stres. Nah, stres ya. Nah, itu bisa jadi salah satu juga nih kenapa kita bisa mengalami kesehatan mental, masalah kesehatan mental. Gitu teman-teman. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis gangguan kesehatan mental. Yang pertama ada depresi, yaitu kesedihan yang berlarut. Terus yang kedua ada panic disorder, itu gangguan kecemasan, itu gangguan kecemasan yang berlebihan. Terus habis itu gangguan perilaku, terus habis itu ada attention deficit hyperactive disorder atau ADHD, yang biasanya itu orang itu nggak bisa fokus sama satu hal aja. Terus habis itu ada gangguan makan, terus habis itu ada bipolar disorder, misalnya yaitu hari ini tuh atau nggak saat ini tuh dia itu semangat banget, terus itu selanjutnya itu dia mulai depresi tuh sedih banget gitu. Terus habis itu yang terakhir ada post traumatic stress disorder, itu dia yang mengalami kejadian atau dia yang melihat suatu kejadian yang bisa bikin dia trauma gitu teman-teman. Nah, ada gejala lagi nih teman-teman, tapi aku disclaimer dulu, ini bukan untuk kalian untuk self-awareness, tapi untuk kalian lebih meningkatkan awareness kalian soal kesehatan mental kalian sendiri. Jadi yang pertama itu ada emosional, itu kalian itu suka sedih yang berlarut-larut gitu. Terus habis itu yang kedua ada fisik, kalian itu gampang lelah dan kurang fokus sama satu hal. Terus habis itu dari perilaku, kalian itu lebih menjauh dari lingkungan sosial kalian. Dan yang terakhir dari gejala kognitif atau pikiran, kalian itu kayak gampang ke distract atau gampang berpikir-pikir gitu teman-teman. Nah, ini kita berikan dulu deh. Aku mau kalian tulis nama kalian, terus mulai pertanyaan pertama aku, kalian bisa tuliskan apa sih kecemasan yang kalian hadapi sekarang atau apa sih yang membuat kalian capek banget sekarang. Lalu aku mau kalian juga buat afirmatif positif untuk diri kalian sendiri. Kalau udah selesai, kalian bisa bilang ke aku kalau udah selesai.
sudah nih. Boleh kita lanjut berarti ya? Iya. Nah, tadi kan udah dikasih tahu nih apa sih kesehatan mental, apa sih gejalanya dan lain sebagainya. Sekarang aku mau jelasin nih cara menjaga kesehatan mental. Yang pertama kita perlu mengetahui dan mengenali apa itu kesehatan mental. Karena kalau kita nggak mengetahui itu, kita belum tentu bisa menanganinya nantinya, gitu teman-teman. Jadi kita perlu tahu dulu apa sih kesehatan mental, apa sih gejala-gejalanya dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah peran aktif orang tua yang efektif. Jadi teman-teman mungkin kalau nanti menjadi orang tua, kalau melihat anaknya lagi sedih, dideketin, terus kita ajak komunikasi, kita tanya ini kenapa sedih, kenapa mukanya tuh kayak lagi stres gitu, kita tanyain, kita komunikasikan supaya kita juga bisa mendampingi, supaya mereka itu tidak merasa kalau tidak merasa mereka itu tidak sendiri gitu teman-teman. Terus habis itu ada membangun lingkungan sosial yang positif. Nah, lingkungan sosial yang positif ini bisa membuat kita lebih bahagia, lebih membuat kita lebih support gitu. Nah, belum lagi kalau misalnya ada teman kita nih yang memiliki banyak prestasi. Kalau memiliki banyak prestasi itu, kita lebih termotivasi nih untuk bisa ikut berprestasi seperti dia. Gitu teman-teman. Lalu selanjutnya ada peran dukungan sosial dalam menjaga kesehatan mental. Nah, dukungan sosial ini bisa meliputi emosional, misalnya ada peran empati dari teman kita atau dari orang-orang sekitar kita juga bisa. Jadi kita merasa kalau kita itu tidak sendiri. Nah, terus yang kedua ada informasi. Jadi lingkungan kita itu bisa bantu support dengan memberikan informasi dan juga saran supaya kita bisa menyelesaikan masalah kita. Kalau misalnya kita kebingungan dengan masalah kita, gitu. Terus ada yang terakhir adalah instrumental, yaitu berupa bantuan yang nyata. Oke. Nah, itu dia materi pembelajaran kita hari ini. Sekian dari aku, mungkin kita masuk langsung ke sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Oke, boleh. Baik, izin bertanya Kak. Jadi gimana sih cara kita itu bisa tahu kalau yang kita rasakan itu bukan cuma lelah biasa gitu Kak, tapi sudah memasuki fase gangguan kesehatan mental Kak? Wah, kita beri plus dulu nih, pertanyaannya keren banget. Nah, jadi gimana sih cara kita membedakan antara kita ini sudah lelah biasa atau lelahnya karena gangguan mental? Nah, jadi kita coba bahas ini kesalahan sebelumnya. Nah, kan tanda gejala di sini ada 4. Nah, aspek tadi lelah itu masuknya ke fisik. Nah, jadi kita bisa coba nih, ini aspek yang lain, misalnya emosional. Yaitu suka sedih yang berlarut-larut. Kalau misalnya kamu merasa sedih berlarut-larut, kamu bisa catain dulu bagian emosional. Terus habis itu misalnya fisiknya dia tuh merasa gampang lelah. Nah, kita bisa coba juga nih. Terus yang ketiga ada perilaku, dia mulai menarik diri dari lingkungan sosial mereka. Nah, kalau kamu merasa juga, kamu catat. Terus yang terakhir kalau dari kognitif atau pikiran itu adalah kamu sering berpikiran negatif. Kalau kamu merasa begitu, kamu catat. Nah, selanjutnya adalah kamu bisa coba untuk melakukan konsultasi ke psikiater untuk bisa mendapatkan konseling yang profesional. Gitu teman-teman. Apa bisa ditangkap? Bisa Kak. Oke. Mungkin saja memperoleh materi dari saya. Sekian sesi belajar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.